Selamat datang di Jils Media. Hai guys, kali ini Jils Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi tes potensi akademik. Jangan lupa menonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal tes potensi akademik. Selamat menonton. Oke, nomor 1, sempal sama dengan apa? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, yang misalkan ada suatu kata, terus ada simbol sama dengan ini yang ditanyakan itu kata lainnya atau sinonimnya. Oke, jadi persamaan kata. Nah, jadi yang ditanyakan itu apa sinonim dari kata sempal. Nah, sekarang pilih opsinya antara A sampai E yang merupakan sinonim dari kata sempal. Nah, sinonim dari kata sempal, jawabannya itu alfa, menyembul. Oke, jadi menyembul atau sempal itu artinya keluar dari liang atau mencuat keluar. Oke, jadi cari sinonim dari kata yang ditanyakan. Oke, jadi nomor 1 jawabannya alfa, menyembul. Bisa? Oke, nah sekarang kalau nomor 2, oposisi sama dengan apa? Jadi masih sama dengan, berarti sama yang ditanyakan itu sinonim dari kata oposisi. Sinonim dari kata oposisi, jawabannya apa kira-kira antara A sampai E? Diskusi, perdebatan, penyesuaian, musuh, penentangan. Jadi jawabannya itu bravo ya, oposisi itu sama dengan musuh. Ya kan, pihak oposisi atau pihak musuh atau pihak lawan istilahnya. Nah, jadi untuk nomor 2 kata yang tepat sebagai sinonim dari kata oposisi itu kata musuh. Oke, jadi untuk soal-soal yang mencari sinonim dan antonim, kalau bisa perbanyak membaca supaya kosakatanya yang kalian pernah dengar itu semakin banyak. Oke, betul. Nah, oke lanjut nomor 3. Nomor 3 nahas. Terus ada simbol silang. Nah, simbol silang ini kalau sama dengan artinya sinonim, kalau simbol silang artinya antonimnya apa? Oke, jadi apa lawan kata dari kata nahas? Nah, kalau musibah itu sinonim dari kata nahas. Sial juga sinonim dari kata nahas. Rezeki, nasib, untung. Yang lebih cocok sebagai antonim itu untung. Oke, jadi kan nahas itu kayak sial, lawannya sial, ya untung. Oke, jadi untuk nomor 3 jawabannya tepat itu jawabannya E, untung. Oke, ya. Nomor 4, nyinyir. Nyinyir lawan katanya apa? Berisik, pendiam, nyenyeh, bawel atau riwa. Nyinyir. Tahu pasti nyinyir tuh kata yang paling sering didengar, apalagi belakangan ini, gitu. Nyinyir. Yang mana lawan kata? Nah, lawan kata dari nyinyir. Nah, lawan kata dari nyinyir, betul jawabannya B, pendiam. Oke, berisik itu sama juga dengan nyinyir. Nyenyeh, bawel, riwe itu juga sama juga kata lain dari nyinyir. Kata yang merupakan lawan kata dari nyinyir itu pendiam. Oke. Oke, nah jadi nomor 1 sampai nomor 4 cari sinonim sama antonim dari kata yang ditanyakan. Oke, jadi kalau sinonim itu simbolnya sama dengan, kalau antonim simbolnya itu tanda silang. Nah, oke lanjut. Nomor 5, titik-titik gigi sama dengan 3 titik-titik. Nah, soal nomor 5 ini soal analogi ya. Jadi kita cari apa hubungannya dari kata pertama dengan kata kedua. Nanti dengan hubungan yang sama kita gunakan untuk pasangan kata berikutnya. Oke. Jadi kita cari dulu hubungan dari kata pertama dan kata kedua. Nanti penghubungnya atau analogi katanya kita gunakan untuk benda yang lain istilahnya. Oke, misalkan apa kira-kira kalau geraham tulang, berarti geraham sama gigi itu sama dengan iga dengan tulang, betul? Kalau geraham itu gigi, oke. Kalau iga itu tulang, oke, betul, ya kan? Berarti nomor 5 jawabannya alfa, karena hubungannya sama, geraham itu gigi, iga itu tulang.
Ya kan? Bisa? Jadi gunakan analogi yang sama dari pasangan kata pertama dengan pasangan kata berikutnya. Oke. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Jika hasil panen bawang merah melimpah, maka harga akan turun. Jika petani memperoleh sedikit untung, maka akan kesulitan membayar kredit. Jika harga bawang merah turun, maka petani memperoleh sedikit untung. Kesimpulannya apa? Oke, nah sekarang kita penarikan kesimpulan. Nah, untuk penarikan kesimpulan yang jika maka, itu tinggal disambung-sambung. Nah, jadi jika A, maka B. Misalkan, nah jadi misalkan ada jika A, maka B. Terus ada lagi kalimat berikutnya, jika B, maka C. Nah, kalau muncul soal seperti ini, jika A maka B, terus jika B maka C, ini B-nya bisa jadi abaikan, langsung jika A maka C. Oke, nah kita lihat soal nomor 6. Jika hasil panen bawang merah melimpah, oke, maka harga akan turun. Terus ada lagi enggak yang bahas jika harga turun? Ada di sini. Jika harga bawang merah turun, maka petani memperoleh sedikit untung. Oke, terus kalau petani memperoleh sedikit untung, ada lagi dibahas. Jika petani memperoleh sedikit untung, maka akan kesulitan membayar. Oke, berarti kan kita sudah dapat ujungnya. Ini awalnya, ini ujungnya. Ya kan? Berarti kalau kita sambung katanya, jika hasil panen bawang merah melimpah, maka ujungnya akan kesulitan membayar kredit. Nah, cari ini di opsi. Oke? Jika hasil panen tidak melimpah, oh salah. Nah, karena kan jika hasil panen melimpah. Jika harga tidak turun, oh salah. Jika harga tidak turun, salah juga. Jika hasil panen melimpah, oke, maka petani kesulitan membayar kredit. Betul, kesulitan membayar kredit. Jadi jawabannya delta. Oke, jadi nomor 6 jawabannya delta. Nah, jadi awalnya disambung sama ujungnya. Kalau yang error, jika hasil panen melimpah, maka petani memperoleh sedikit untung. Nah, bukan ya kan? Karena kan ujungnya itu kesulitan membayar kredit. Oke, nomor 6 delta. Kita lanjut ya, nomor 7. Nomor 7, jika Andi mendapat perintah dari atasan atau ada pekerjaan tambahan, maka Andi akan bekerja lembur di kantor. Nah, hari ini, jadi nomor 7, kalimat terakhirnya, hari ini Andi ada pekerjaan tambahan meskipun tidak mendapat perintah dari atasan. Oke, jadi hari ini keadaannya Andi itu ada pekerjaan tambahan, tetapi tidak mendapatkan perintah dari atasan. Nah, sedangkan dari pernyataan pertama, jika Andi mendapat perintah dari atasan atau ada pekerjaan tambahan, maka Andi akan bekerja lembur di kantor. Nah, sekarang keadaan yang terpenuhi apa? Andi mendapat perintah dari atasan? Tidak mendapat. Oh, berarti ini tidak terpenuhi. Ya kan? Ada pekerjaan tambahan? Oh, ada, ya kan? Berarti ada pekerjaan tambahan. Nah, karena penghubungnya di sini atau, berarti salah satu saja terpenuhi, dia sudah akan terjadi. Nah, jadi kalau penghubung atau itu tidak perlu dua-duanya harus terpenuhi. Salah satunya saja terpenuhi, maka akan terjadi. Beda kalau penghubungnya dan dua-duanya harus terpenuhi baru terjadi. Oke? Nah, karena penghubungnya atau, maka salah satunya saja ini terpenuhi. Oke, maka kesimpulannya ini Andi akan bekerja lembur di kantor. Nah, cari ini jawabannya yang mana itu? Andi bekerja lembur, tidak lembur. Oh, ini salah. Ada pekerjaan tambahan, salah. Tidak mendapat, salah. Tidak ada, oke, salah. Nah, error. Oke, hari ini Andi akan lembur di kantor. Oke, bisa? Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 8. Nomor 8. Semua siswa kelas 12 mengikuti tryout UN. Terus tidak ada peserta tryout UN yang tidak mengenakan seragam sekolah. Semua siswa berkacamata yang berseragam sekolah tidak mengikuti tryout UN. Kesimpulan yang benar adalah, oke. Nah, kita perhatikan dulu ini kalimat kedua.
tidak ada peserta tryout UN yang tidak. Nah, kan ini tidak dengan tidak bisa jadi baku mati. Artinya semua peserta tryout UN itu mengenakan seragam sekolah. Oke, jadi kalimat kedua ini bisa diganti. Nah, jadi kalimat kedua ini diganti jadi semua. Nah, ini bukan juga ada tapi semua. Semua peserta tryout UN mengenakan seragam sekolah. Nah, karena kan tidak sama tidak kan baku mati. Oke. Sekarang dari kalimat pertama sama kalimat kedua ada hubungannya tidak? Semua siswa kelas 12 mengikuti tryout UN. Terus semua yang ikut tryout UN mengenakan seragam sekolah. Artinya semua siswa Artinya semua siswa kelas 12 itu mengenakan seragam sekolah. Nah, jadi abaikan yang tryout UN-nya. Sama kayak tadi yang jika maka. Kalau yang tengahnya diabaikan saja. Ini kan semua siswa kelas 12 ikut tryout. Terus yang ikut tryout mengenakan seragam. Artinya semua siswa kelas 12 mengenakan seragam sekolah. Oke? Nah, terus lanjut lagi dengan kalimat terakhir. Semua siswa berkacamata yang berseragam sekolah tidak mengikuti tryout UN. Nah, sekarang kita tinggal simpulkan dari dua pernyataan yang tersisa. Nah, semua siswa kelas 12 itu pakai seragam sekolah. Tapi siswa berkacamata yang berseragam itu tidak ikut tryout. Artinya kan berarti semua siswa kelas 12 tidak ada yang berkacamata. Ya kan? Karena kan semua siswa kelas 12 berseragam sekolah dan mengikuti tryout. Ternyata yang tidak ikut tryout itu yang berkacamata. Nah, berarti yang tidak ikut tryout berkacamata, tapi semua siswa kelas 12 ikut. Artinya semua siswa kelas 12 tidak berkacamata. Nah, kita lihat di opsi sebagian siswa berkacamata. Oh, ini salah. Tidak ada siswa kelas 12 yang tidak. Oh, tidak ketemu tidak. Berarti kan semua siswa kelas 12 berkacamata. Ini salah juga. Ini juga salah karena seharusnya tidak. Nah, jadi semua siswa berkacamata atau semua siswa kelas 12 tidak berkacamata. Semua siswa berseragam sekolah, ini juga salah. Tidak ada siswa berkacamata merupakan siswa kelas 12, betul. Nah, oke, jadi tidak ada siswa berkacamata yang merupakan siswa kelas 12. Nah, kenapa? Karena siswa kelas 12 semua ikut tryout. Oke, kita lanjut ya, nomor 9. Jika ayah mencuci mobil, maka aku menyiram taman. Jika adik tidak menyapu lantai, maka ibu tidak memasak di dapur. Nah, terus ada yang terjadi. Aku tidak menyiram taman, atau adik tidak menyapu lantai. Oke, sekarang kita lihat dulu kalimatnya satu-satu. Nah, di sini kan ada dua kata jika, dan ada yang terjadi di akhir. Oke, dari kata jika pertama, jika ayah mencuci mobil, nah jadi mencuci mobil sama menyiram taman. Dan yang terjadi itu tidak menyiram taman. Berarti kalau dia tidak menyiram taman, berarti ayah tidak. Di kesimpulan pertamanya, ayah tidak cuci mobil. Oke? Atau, nah sekarang kita lihat lagi yang kalimat kedua. Kalimat kedua, adik tidak menyapu lantai, ibu tidak memasak di dapur. Nah, sedangkan yang terjadi itu adik tidak menyapu lantai. Berarti ini terjadi. Adik tidak menyapu lantai. Maka ibu tidak masak. Nah, cari nih kalimatnya. Jadi kalimatnya yang benar itu ayah tidak cuci mobil atau ibu tidak masak. Yang mana itu jawabannya? Ayah tidak mencuci mobil atau ibu tidak memasak di dapur. Jadi jawabannya alfa. Oke, bisa? Ya, jadi kita simpulkan satu-satu. Nah, karena kan ada dua kejadian yang terpisah. Dan memang ada dua kejadian yang terjadi. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10. Nomor 10, masih penarikan kesimpulan. Jika Vina membeli mawar, maka Rina dan Tina membeli anggrek. Jika Vina tidak membeli mawar, maka Nina dan Dina tidak membeli melati. Oke. Nah, Tina membeli anggrek meskipun Rina membeli melati.
Oke. Jadi di sini yang terjadi itu si Tina sama si Rina. Nah, syaratnya yang ada Rina sama Tina itu, oh ini di kalimat pertama. Tina beli anggrek. Oke, ini terpenuhi. Rina membeli melati. Berarti kan kalau Rina beli melati, Rinanya tidak beli anggrek. Berarti yang ini salah dong, karena kan di sini dikatakan Rina juga beli anggrek. Nah, berarti salah dan benar. Kalau dan itu dua-duanya harus terpenuhi. Nah, karena ini ada satu saja yang salah, maka pernyataan ini itu salah. Nah, kalau pernyataan ini salah, berarti pernyataan yang di depan juga salah. Artinya Vina yang tadinya beli mawar karena salah, berarti Vina tidak membeli mawar. Nah, jadi kesimpulannya Vina tidak beli mawar. Oke, jadi kesimpulan pertamanya kitab yang pertama itu Vina tidak beli mawar. Kesimpulan pertama. Nah, tapi kan ternyata ada sambungannya di sini lagi. Vina tidak beli mawar. Oh, ada jikanya. Jika Vina tidak beli mawar, maka Nina dan Dina tidak membeli melati. Maka kesimpulan akhirnya kita itu yang ini. Oke, kesimpulan akhirnya itu Nina sama Dina tidak beli melati. Nah, cari ini di opsi. Itu kesimpulan akhirnya. Nina sama Dina tidak membeli melati. Nina atau, nah ini kan atau di sini dan, berarti kan beda dong, berarti ini salah. Ini juga atau salah. Oke, jadi harus di sini dana. Terus apa lagi? Dina membeli melati, tapi kan di sini tidak. Di sini katanya beli. Oh, salah juga karena kan dan itu dua-duanya. Nina beli melati. Nina beli melati, padahal kan seharusnya tidak. Oh, ini juga salah. Berarti jawaban yang benar itu bravo karena Dina membeli anggrek. Berarti kan kalau Dina beli anggrek, Dinanya tidak membeli melati. Jadi jawabannya bravo. Oke. Nah, misalkan ada lagi opsi yang lain. Opsi yang lainnya misalkan Nina membeli bunga mawar. Nah, itu juga kemungkinan benar. Nah, jadi kalau misalkan ada opsi yang lain, Nina membeli bunga mawar, itu kemungkinan benar. Kenapa kemungkinan benar? Karena kalau Nina beli bunga mawar, berarti kan dia tidak beli melati. Nah, tapi kan kalau soal pilihan ganda berarti satu yang benar. Oke? Jadi kalau misalkan ada opsi seperti itu juga berarti kemungkinan benar. Nah, oke, bisa untuk nomor 10. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 11. Nah, kita urut susunannya. Nomor 11, polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot, kita singkat saja, nah angkot, bus, sedan, taksi, sepeda motor. Oke, jadi ada 5 kendaraan, angkot, bus, sedan, taksi, dan sepeda motor. Nah, ditemukan fakta bahwa taksi ditabrak angkot. Berarti yang menabrak itu angkot, ya kan? Jadi angkot menabrak taksi, ya toh? Dari belakang sehingga taksi itu menabrak sepeda motor. Berarti taksi itu menabrak sepeda motor. Tadi kita misalkan M. Nah, kita lanjut. Sedan ditabrak bus dari belakang. Artinya bus yang tabrak sedan. Nah, sehingga sedan itu menabrak angkot yang berada di depannya. Jadi angkot ini ditabrak oleh sedan, di mana sedan ini ditabrak oleh bus. Bisa? Nah, pertanyaannya yang terbukti menabrak terlebih dahulu di antara kelima kendaraan tersebut adalah, nah yang paling pertama berarti bus. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 11 B, bravo. Oke, bisa? Jadi nomor 11 itu yang paling pertama nabrak itu bus. Oke, yang paling pertama nabrak. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 12. Oke, nomor 12. Semua pengantin baru di desa Sukamakmur memiliki kesetiaan yang tinggi kepada pasangannya. Semua peserta penyuluhan perkawinan adalah pengantin baru dari desa Sukamakmur. Simpulannya adalah titik. Oke, ini masih penarikan kesimpulan ya. Kita lihat ya, jadi semua pengantin baru memiliki kesetiaan. Semua peserta penyuluhan adalah pengantin baru. Oh, berarti kan ini ada hubungannya pengantin baru.
Nah, kalau begitu yang pertama ini dulu dong. Semua peserta penyuluhan perkawinan adalah pengantin baru, di mana semua pengantin barunya itu memiliki kesetiaan. Berarti yang di tengah ini kita abaikan saja. Berarti yang awalnya itu yang ini, kalimat awalnya yang semua peserta penyuluhan, dan yang akhirnya itu memiliki kesetiaan. Oke, nah cari ini semua peserta penyuluhan perkawinan memiliki kesetiaan yang tinggi kepada pasangannya. Oke? Sebagian, oh ini salah. Semua peserta penyuluhan perkawinan, oke, memiliki kesetiaan yang tinggi. Oke, berarti jawabannya bravo, ya. Bisa? Oke, kita lanjut ya. Nomor 13. Oke, nomor 13. Semua pengunjung museum kereta mendapatkan bingkisan dari sponsor. Beberapa siswa SMA Pratama sedang mengunjungi museum kereta. Simpulannya adalah ada kata semua sama beberapa, berarti jawabannya pasti beberapa. Nah, jadi kalau ada kata semua berarti ini pasti salah. Oke? Bisa? Jadi katanya ada semua dan beberapa berarti ambil beberapa. Ini juga tidak berarti ini salah. Nah, berarti ambil yang beberapa antara B, C, atau D. Nah, sekarang penghubungnya apa? Semua siswa pengunjung museum kereta mendapatkan bingkisan dan beberapa siswa SMA sedang mengunjungi museum. Oke, berarti beberapa siswa SMA Pratama itu pengunjung museum, berarti dia akan mendapatkan bingkisan dari sponsor. Bisa? Jadi yang ini kalimat awalnya, ini kalimat akhirnya. Nah, jadi cari ini beberapa siswa SMA Pratama mendapatkan bingkisan dari sponsor. Oh betul, jawabannya bravo. Bisa, jadi jawabannya nomor 13 itu B. Nomor 14, butuh seminggu untuk membuat telur asin merek A. Selain telur asin merek A, butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Nah, ini kan tinggal pakai logika gitu. Selain telur asin merek A, butuh 5 hari. Jadi misalkan ada telur asin B, C, D, E, dan seterusnya, itu cuma butuh 5 hari untuk buat. Sedangkan untuk buat yang merek A, itu butuh 1 minggu. Berarti simpulannya apa? Telur asin merek A lebih berkualitas. Tidak dibahas ya. Jadi semakin lama dibuat, itu kan belum tentu berkualitas, karena tidak dibahas di konteks yang di atasnya. Nah, waktu pembuatan telur asin merek A lebih lama dari rata-rata telur asin lainnya. Betul? Betul. Nah, jadi jawabannya bravo. Kenapa bisa? Karena kan waktu pembuatan telur asin merek A itu seminggu, sedangkan rata-rata telur asin lainnya itu cuma 5 hari. Seminggu lebih lama dari 5 hari. Betul, ya kan? Seminggu lebih lama daripada 5 hari. Jadi jawabannya untuk nomor 14 itu B. Kalau C, semua telur asin butuh waktu yang sama untuk membuatnya. Tidak, karena untuk telur asin merek A butuh seminggu. Oke. Perlu waktu rata-rata seminggu untuk membuat telur asin? Tidak juga, karena kan cuma merek A yang seminggu, sisanya itu 5 hari. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 14 itu D. Kita lanjut, nomor 15. Nah, untuk nomor 15 itu kita mencari pola bilangan yang ada di luarnya sehingga dapat angka di dalamnya. Nah, jadi ada angka di luar 7, 8, sama 6. Nah, sekarang kita operasikan 7, 8, sama 6. Kira-kira bagaimana cara operasinya supaya dapat angka yang di dalam segitiga ini, 34. Misalkan 7 tambah 6 tambah 8. Kan bisa begitu. Jadi ditambah semua saja di luar sini. Tapi pertanyaannya kalau ditambah semua, dapat enggak angka di dalamnya? Nah, kan tidak. Berarti kita harus pakai operasi yang lain. Nah, sekarang kira-kira diapakan? 7, 8, sama 6 supaya dapat angka 34. Ya. Mungkin ada yang dapat polanya itu 7 sama 6 dikali. Setelah dikali, nah jadi 7 kali 6. Setelah itu hasilnya nanti dikurang sama 8. Ya kan? Jadi untuk pola yang P itu 7 kali 6 dikurang 8, hasilnya 42 kurang 8, 34, ya kan? Nah, sekarang kalau dapat nih polanya, gunakan pola yang sama untuk segitiga kui. Artinya 3 kali ke 9, setelah itu dikurang sama 5. Oke? Jadi kui, kita gunakan pola yang sama, 3 kali 9 dikurang 5. Nah, tinggal dihitung nih. 3 kali 9, 27, dikurang 5, dapatnya 22. Jadi jawaban yang benar, Charlie, 22. Nomor 16. Nomor 16. Oke.
angka di dalam segi 4 diperoleh dari angka-angka di luar segi 4 dengan menggunakan pola aritmatika. Jadi mirip seperti tadi. Nah, jika segi 4 kedua pola aritmatika yang sama dengan segi 4 pertama, maka nilai X adalah berarti sama kayak tadi, cari dulu polanya yang di luar sini. Jadi pola yang di luar sini kira-kira 4 angka yang ada di luar ini diapakan, ditambah, kurang, kali, bagi atau apapun sehingga dapat angka di dalamnya 37. Nanti kalau sudah dapat polanya, gunakan pola yang sama untuk kotak sebelahnya. Kita lihat dulu, 7, 4, 8, 5 dapatnya harus 37. Kira-kira diapakan supaya dapat angka 37? Nomor 16. Nah, coba lihat ya. 7 sama 5 kalau dikali dapat 35. Nah, terus kurang 2. Oh, ini keduanya. 8 bagi 4. Setelah itu nanti baku tambah hasilnya. Jadi untuk yang A 7 kali 5 hasilnya ditambah dengan 8 bagi 4. Bisa? Nah, kan kalau dihitung 7 kali 5 kan 35. Ditambah 8 bagi 4, 2. 35 tambah 2, 37. Oh, berarti benar. Dapat angka yang di dalam kotaknya. Nah, sekarang dengan pola yang sama, gunakan untuk kotak yang B. Artinya kalau B, 6 kali 7. Ditambah 9 dibagi 3. Nah, 6 kali 7, 42. 9 bagi 3, 3. 42 tambah 3, 45. Jadi jawaban yang benar itu Charlie, 45. Bisa untuk nomor 16. Selanjutnya ke nomor 17. Tentukan nilai yang ada di dalam kotak berikut. Nah, sama seperti tadi, 4 angka yang di sini akan kita operasikan sehingga dapat angka yang di dalamnya atau yang di tengah. Nanti dengan pola yang sama gunakan untuk nah nomor 17 diapakan supaya dapat angka 44. Nah, kalau dilihat di sini kita coba kalikan ini 7 kali 8 56. Oh, berarti harus dikurang. 3 kali 4 12. 56 kurang 12 betul ya 44. Nah, kita gunakan jadi betulnya jadi yang untuk yang pertama 7 kali 8 dikurang 3 kali 4 ya kan? 56 dikurang 12, 56 kurang 12 dapatnya 44. Benar, 44 nilai tengahnya. Nanti dengan pola yang sama gunakan untuk kotak berikutnya. Artinya yang di bawah sini baku kali, yang di atas juga saling kali. Artinya 4 kali 4 dikurang 3 kali 2. 4 kali 4, 16, dikurang 3 kali 2, 6. 16 kurang 6, dapatnya 10. Jadi jawabannya benar, bravo. Betul. Nah, cara cepat untuk menentukan pola. Betul. Jadi hanya banyak-banyak latihan. Nah, karena kalau kalian sering sekali latihan, tinggal dilihat-lihat, ketemu tiba-tiba. Nah, jadi tiba-tiba bisa jadi ketemu langsung polanya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal latihan banyak-banyak. Nomor 18 kita lanjut. Di antara bilangan berikut ini yang paling besar nilainya. Ada 5 opsi A sampai E. Pertanyaannya yang mana yang paling besar? Kita hitung, ya kan? Akar 5 kali akar 5. Akar ketemu akar lepas jadi 5. 5 per 2 akar 2 kali akar 2. Nah, kita kalikan dulu akarnya. Akar 2 kali akar 2 lepas jadi 2. Berarti kan jadi 5 per 2 dikali 2. 2 dengan 2 coret jadinya 5 juga. Berarti bukan alfa, bukan bravo. Kenapa? Karena kan sama. Kita cari yang lebih besar dari 5. C itu akar 5. Akar 5 lebih kecil. Tadi saja ini akar 5-nya dikali. Berarti sudah pasti juga C salah. D, 5 akar 5. Oh, ini lebih besar. Ini kan cuma 5. Ini dikali sama akar 5. Sementara D yang memimpin. Sementara. Nah, kita lihat E. Akar 50 dibagi akar 10. Kalau pembagian akar, langsung saja bagi angka di dalamnya. 50 bagi 10. 5. Berarti akar 5. Kecil juga. Yang paling besar berarti masih delta. Jadi jawabannya delta. 5 akar 5. Lanjut ya, nomor 19. Di antara bilangan berikut ini yang paling besar nilainya adalah, pertanyaannya masih sama, cari yang paling besar antara A sampai E.
Nah, kita hitung ya. 9 kali 9 pangkat 9. Oke, lanjut ya. 9 dikali 9 pangkat 9. Nah, ini kan sama aja dengan 9 pangkat 1 dikali dengan 9 pangkat 9. 9 pangkat 1 kali 9 pangkat 9. Kalau perkalian pangkatnya cukup ditambah saja. 1 tambah 9, 10. Oh, berarti yang A itu 9 pangkat 10. Nggak usah cari berapa nilainya 9 pangkat 10. Nah, yang penting kita tahu saja nilainya 9 pangkat 10. Nggak usah cari berapa nilai tepatnya. Jadi jangan pangkatkan. Oke? Yang bagian B, 9 pangkat 9 dipangkatkan lagi 9. Nah, sifat perpangkatan kalau pangkat berpangkat yang di luar kali masuk ke dalam. Artinya 9 pangkat 9 kali 9. Nah, jadi yang dipangkatnya dikali 9 kali 9 81. Oke, berarti jawabannya yang bravo itu 9 pangkat 81. Nah, sementara ini yang paling besar. Jauh lebih besar dari yang alfa. Oke? Yang C, 99 pangkat 9. Nah, kita lihat pangkatnya di sini cuma pangkat 9. Ini pangkatnya jauh beberapa kali lipat karena di sini pangkat 81. Berarti C itu termasuk yang kecil, berarti bukan C. Untuk sementara Bravo yang memimpin. Oke? Kalau delta, nah ini sama-sama 9, pangkatnya di sini 81, di sini pangkatnya 99. 99 dengan 81 yang mana besar? 99. Berarti untuk sementara delta yang memimpin lagi. Error, tidak ada pangkat. Oh, ini kecil. Berarti jawabannya yang benar yang paling besar delta. Oke? Nah, lanjut ya, nomor 20. 5,65 dikurang 5,55. Tambah ini, kurang, tambah, kurang, tambah, kurang. Nah, caranya ya hitung saja langsung, ya kan? Nah, cara hitungnya. Ini ada yang 5 sama 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2. Kita hitung saja langsung. Yang 5, dengan 5, sendiri, 4, dengan 4, 3, dengan 3, 2, dengan 2. 5,65 dikurang 5,55. Jadi karena angka depannya sama, cukup lihat saja angka di belakang komanya. 65 kurang 55, 10. Berarti 0,10 atau 0,1. Yang di tengah, yang 4, 55 kurang 45. 55 kurang 45, 10 juga. Berarti tambah 0,10. Berarti 1. Kan 1, 0. Oke, tambah. Yang berikutnya 3,45 dikurang 3,35. 45 kurang 35, 10 juga. 0,1. 2,35 dikurang 2,25. 35 kurang 25, 10 juga. 0,1. Nah, tambah 0,1 ada 4. Berarti jadinya 4 kalinya 0,1, 0,4. Dapat hasilnya. Tapi yang ditanyakan itu dalam bentuk desimal. Kita ubah dalam bentuk desimal. 0,4 sama dengan 4/10. Atau kalau diubah jadi lebih sederhana, dibagi 2. Jadi 2/5. Oke? Jadi jawaban yang benar itu alfa 2/5. Oke? Jadi hati-hati dalam perhitungan. 4 dibagi 10 itu dibagi 2 jadi 2/5. Nomor 21. Oke, nomor 21. Ini kita bermain logika lagi, menentukan urutan. Nah, 8 anak duduk di meja melingkar dengan ketentuan berikut. Oke, kita buatkan meja melingkar. Oke, Ahmad duduk berhadapan dengan Hana. Kita tulis. Kalau di sini Ahmad, Hana di depannya. Oke. Citra duduk di antara Dani sama Bagus. Artinya kan Citra diapit oleh 2 orang, Dani sama Bagus. Misalkan di sini Citranya, berarti di sini Dani, di sini Bagus. Oke. Terus lanjut. Dani duduk berhadapan dengan Fitri. Di sini Dani, Fitrinya. Oke, di sini. Lanjut. Bagus duduk terpisah 2 kursi dari Ahmad. Oke, berarti cocok susunannya tadi karena di sini Ahmad ada 2 kursi baru Bagus. Oke. Kalau tadi misalkan di sini Bagus, di sini Dani, kita harus tukar lagi nanti. Nah, oke. Jadi sisa 2 orang. Sisa 2 orang ada A, B, C, D, sisa E sama G. Nah, ada 2 tempat di sini yang akan diisi oleh si E sama si G. Tapi belum diketahui di mana. Nah, sekarang kita tinggal lihat saja pertanyaannya.
Pernyataan yang tidak benar adalah, oke, kita lihat pernyataan 1. Fitri F duduk di antara Hana sama Edi. Di sini Hana, di sini E. Bisa? Bisa ya kan, bisa jadi E-nya di sini. Kita simpan. Karena bisa jadi ini benar. Oke? Tapi belum tentu juga. Kita lihat lagi yang lain. Kalau yang lainnya lebih benar, ya sudah jawabannya alfa. Nah, Gita dan Dani dipisahkan oleh Ahmad. Gita dan Dani, oke, Gita kan di sebelah kiri, Dani di sebelah kanan, dipisahkan oleh Ahmad. Betul, Ahmad pemisah. Oke, ini betul, berarti yang tidak benar. Nah, berarti bukan yang ini. Oke, lanjut C. Bagus duduk di antara Hana sama Citra. Bagus duduk di antara Hana sama Citra. Oke, ini juga benar. Nah, oke, yang D. Fitri terpisah 2 kursi dengan Ahmad. Di sini Fitri, di sini Ahmad, beda 2 kursi. Oh, betul juga. Oke. Yang E, Gita duduk di antara Ahmad sama Fitri. Gita duduk di antara Ahmad sama Fitri. Salah, ya kan? Karena kalau misalkan Gita di sini, berarti di sini kan si E. Siapa itu si E? Edi. Berarti Gita di antaranya Ahmad sama Edi. Kalau Gitanya yang di sini, berarti di antaranya Fitri sama Edi. Berarti E ini paling salah. Berarti jawabannya E. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 22. Nah, nomor 22 ini adalah soal deret. Nah, untuk soal deret, kita harus cari polanya antara perpindahan suatu angka. Nah, di sini disediakan angkanya 2, 5, 14, 4, 1. Dan yang berikutnya nih ditanya berapa nilainya. Oke, nah untuk soal deret, ingat saja ini, kalau misalkan angkanya semakin lama atau angka berikutnya semakin besar, kemungkinannya itu biasanya cuma 2. Kalau bukan perkalian, penjumlahan. Jadi dia dikali dengan suatu angka atau ditambah dengan suatu angka. Kalau angkanya semakin kecil, berarti kemungkinannya dia dibagi atau kalau enggak dikurang. Oke? Oke, nah kita lihat ini 2, 5, 14, 41 dan berikutnya. Semakin lama kan semakin besar. Mungkin tidak kalau kali. 2 ke 5, kalau kali kan jadi pecahan. 5 ke 14, tidak ada perkaliannya. Oke, berarti kemungkinan besarnya ini cuma tambah. Kita coba, 2 ke 5 itu ditambah berapa dari angka 2? Ditambah 3, ya kan? 2 tambah 3, 5. Nah, 5 ke 14 ditambah berapa? 5 tambah 9, jadi 14. 14 ke 41 ditambah berapa? Kurangkan saja ini, 41 kurang 14, 27. Nah, sekarang kita lihat polanya. Tambah 3, tambah 9, tambah 27. Ini kan nilai dari 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Berarti yang berikutnya jelas. Itu ditambah dengan 3 pangkat 4 atau 81. Atau istilah lainnya lagi. Ini kali 3, kali 3. Ini juga pasti kali 3. Jadi tambah 81, tinggal jumlahkan 41 tambah 81, 4 tambah 8, 12. Oh ini jawabannya, 122. Oke, alfa. Lanjut, nomor 23. 2, 2, 3, 6, 4, 2, 4, 5. Oke, tulis ya. 2, 2, 3, 6, 4, 24, 5, titik. Oke, ada angka kecil, ada juga angka yang tiba-tiba jadi besar. Nah, kalau ada angka tiba-tiba jadi besar, kemungkinannya itu kali. Nah, tapi kan kalau 4 ke 24 dikali 6. 6 ke 4 kali tidak. Ya kan? Jadi tidak dapat perkaliannya. Kita lihat yang versi lain. Versi lainnya, coba kalau kita langkahi. Jadi kita melangkahi satu angka. Jadi 2 ke 3, terus 3 ke 4, terus 4 ke 5. Ada polanya tidak? Ada, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, ada polanya. Kalau misalkan yang kita langkai tadi, 2 ke 6, 6 ke 24, 24 dan berikutnya, ada enggak polanya? 2 ke 6 itu dikali 3, ya kan? 2 kali 3, 6. 6 ke 24 dikali 4, 6 kali 4, 24. Nah, kali 3, kali 4, berarti yang berikutnya jelas, kali 5. 24 kali 5, ekornya selalu 0. 24
Masih ingat di perkalian yang kakak ajar di Instagramnya Jill, kalau perkalian 5 tinggal dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Tambahin 0, jadi jawabannya 120, error. Kita lanjut ya, nomor 24. Masih deret. 4, 7, 9, 11, 16, 15, titik. Oke, ada polanya tidak ini? Kita lihat ya, angkanya kan agak kacau, semakin lama semakin besar, tapi besarnya juga tidak konstan, ya kan? Tapi kita lihat di sini ada angka 4, 9, 16, yang berikutnya. Ada polanya, berarti 4 itu kan 2 pangkat 2, 9 3 pangkat 2, 16 4 pangkat 2, yang berikutnya pasti 5 pangkat 2. Berarti jawabannya 25, Charlie. Oke, jadi tidak selamanya selalu tambah-tambah kurang-kurang. Nah, bisa jadi juga dalam bentuk pangkat nilainya. Oke, lanjut ya. Nomor 25. 49, 25, 91. Nah, ini kan jelas pangkat ya kan? 49, 25, 9, 1, titik. 49, 7 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2, 9, 3 pangkat 2, 1 pangkat 2. Ada polanya? 7, 5, 3, 1. Ini kan berkurang 2. 7 kurang 2, 5, 5 kurang 2, 3, 3 kurang 2, 1. 1 kurang 2 berarti yang berikutnya itu minus 1, tapi dipangkatkan 2. Minus 1 dipangkatkan 2, hasilnya itu positif ya. Jadi hasilnya itu positif 1. Jadi jawaban yang benar itu bravo. Jadi bukan minus 1 pangkat 2 jadinya minus 1. Enggak. Nah, karena minus 1 dipangkatkan 2 jadi positif. Bilangan negatif dikuadratkan selalu berubah jadi positif. Lanjut ya, nomor 26. 3, 4, 6, 1, 2, 4, minus 1, dan seterusnya. Oke, kita tulis ulang ya. 3, 4, 6, 1, 2, 4, minus 1, dan 2 angka berikutnya. Oke. Nah, apa polanya kira-kira ini? Kalau kita langsung satu kali jalan, ini tambah 1, tambah 2, kurang 5, tambah 1, tambah 2, kurang 5. Oh, ada polanya, ya kan? Tambah 1, tambah 2, kurang 5. Ulangi lagi, tambah 1, tambah 2, kurang 5. Berarti ulangi, tambah 1, tambah 2, nanti kurang 5, tapi tidak ditanya. Berarti cukup sampai sini saja. Minus 1 tambah 1, 0. 0 tambah 2. Jadi jawabannya 0 sama 2, Charlie. Oke? Di nomor 26 jawaban yang benar adalah Charlie. 0 dan 2. Oke, bisa? Kita lanjut ya. Nomor 27. A, B, D, G, dan K. Oke, nah sekarang. Jadi yang tadi itu kita bermain dengan angka, sekarang kita bermain dengan huruf. Nah, pasti kan masih ingat gitu kalau huruf urutannya dari A sampai Z, ada 26 huruf, jangan sampai terbalik-terbalik, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Oke, kita mulai. Nah, di sini A, B, D, G, K. Dan yang berikutnya apa? Kita lihat perpindahannya. Dari A ke B itu kan berarti tambah 1, J, ya kan? Setelah A, B. Ya, jadi maju 1. Setelah B, D, tidak tahu. Berarti B ke D itu tambah 2. Karena B ke C dulu, baru ke D. Oke, dua kali jalan. Nah, terus kalau D ke G, kali jalan. Kalau G ke K, berarti habis D, H, I, J, baru K, 4 kali jalan. Kita lihat polanya, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, yang berikutnya pasti tambah 5. Kita mulai dari K, L, M, N, O, P. Berarti huruf setelah 5 langkah itu sampai di P. Jadi jawabannya benar untuk nomor 27 itu alfa. Nah, lanjut nomor 28. A, C, F, H, K, M, P, dan yang berikutnya apa? Nah, kita lihat lagi. Coba kita satu jalan. Nah, A ke C. Ke B dulu baru ke C, ya kan? Berarti plus 2. C ke F. Habis C itu kan D, E, F. Oh, tambah 3.
F ke H. Habis F, G, H. Oh, tambah 2. Oke, kita lihat lagi. H ke K. H, I, J, K. Tambah 3. K ke M. L, M. Oh, 2 J lagi. M ke P. N, O, P. Tambah 3. Lihat polanya. Tambah 2, tambah 3. Tambah 2, tambah 3. Tambah 2, tambah 3. Yang berikutnya pasti tambah 2. P tambah 2. Habis P, Q, R. Jadi jawabannya R. Oke, di nomor 28 jawabannya alfa. Oke, lanjut nomor 29. Pilihlah satu jawaban di bawah ini untuk menggantikan tanda tanya. Oke, nah sekarang ini adalah pola bergambar. Kita lihat apa yang terjadi dari gambar-gambar sebelumnya. Jadi ada 3 buah benda yang hitam, putih, yang persegi panjang putih, sama lingkaran hitam. Lihat apa yang terjadi. Oke? Nah, kita coba lihat. Nah, jadi kita kasih nomor lah. Misalkan yang hitam itu 1, yang putih 2, yang hitam 3. Kita lihat perpindahannya. Untuk 1 dulu, dari ujung kiri ke kanan ke tengah. Kalau 2 dari tengah ke kiri ke kanan. Kalau yang 3 itu dari kanan ke tengah baru ke kiri. Oh, berarti ini ada pergeseran, ya kan? Jadi digeser ke kiri semua. Kalau sudah lewat batas, pindahkan ke kanan, gitu. Jadi semua bergeser ke kiri. Nah, jadi semua digeser ke kiri. Hitam ke kiri, putih ke kiri, lingkaran ke kiri. Tapi kan hitamnya keluar. Kita kasih kembali ke dalam sini. Di ujung sini kan kosong. Nah, geser lagi ke kiri. Berarti hitam ke kiri, yang segi panjang hitam ke tengah, putih kan keluar, kasih masuk lagi ke dalam. Berarti kita geser lagi 1 kali. Hitam geser ke kiri. Persegi panjang hitam geser ke kiri. Persegi panjang putih geser ke kiri. Berarti nanti kita dapatnya hitam dulu, baru kosong, persegi panjang putih, baru lingkaran hitam. Karena kan lingkaran hitamnya keluar, masuk ke dalam. Berarti jawaban yang benar, Charlie. Jadi semua gambarnya digeser ke sebelah kiri. Oke, digeser ke sebelah kiri. Nah, kalau keluar dari gambar, kita masukkan kembali ke pinggir kanan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 30. Perhatikan pola berikut. Nah, ini kemarin yang kalau ikut di media sosial sama kakak kelasnya, ini sempat heboh, ya, bahasa panda. Nah, kurang lebih seperti ini lagi kita bahas. Nah, jadi untuk persiapan untuk UTBK tahun depan. Coba muncul lagi. Oke. Nah, untuk nomor 30, ini sama aja kayak kalian belajar bahasa Inggris, ya toh? Sama kayak kalian belajar bahasa Inggris. Anggaplah kalian belum tahu apa bahasa Inggrisnya suatu kalimat. Tapi kalian lihat pola-polanya. Oh, ternyata kalau misalkan penggunaan kalimat, misalkan ada kata rumah besar, big house, ya toh? Misalkan pulpen besar, big pen. Oh, sama-sama kata besar ada. Kalau di bahasa Inggrisnya sama-sama ada kata big. Berarti kalian bisa simpulkan kalau kata besar di bahasa Inggris kan jadi big, ya kan? Oke? Jadi lihat tuh polanya. Nah, jadi sama kayak kalian belajar bahasa Inggris gitu. Jadi tinggal lihat polanya. Kalau ada kata yang berulang di bahasa Indonesia, terus ada kata berulang di bahasa Inggris, kemungkinannya itu nih terjemahannya, ya kan? Kita coba. Nah, kemarin hari Rabu. Nah, ini. Nah, oke? Dosa ini terlalu perhatikan, gitu. Terus lusa hari Kamis. Nah, kita lihat kalimat 1 dan kalimat kedua ada kata hari, ya kan? Hari. Kita lihat apa yang sama antara ini 2. Ini do 2 et, ya toh? DHU 2 et. Nah, berarti kan kita bisa simpulkan kalau hari bahasa anehnya itu jadi ini DHU 2 et. Oke? Oke, nah, jadi kalimat pertama dan kalimat kedua kentara atau dari kata hari. Kita lihat lagi, misalkan apa lagi? Kalimat 1 dan kalimat ketiga. Ini kan hari sudah jelas, itu yang ini. Kemarin. Nah, kemarin ini juga ada kemarin. Oke. Ada yang sama antara 1 dengan 3 selain do 2 et. Apa yang sama? Oh, ini KLP dan et. KLP dan et. Berarti ini terjemahan dari kemarin. Oke? KLP dan et. Oke? Kalau mau cari apa bahasa Inggrisnya lusa, lusa nggak perlu ya karena ada ditanya, nggak usah. Oke? Nah, sekarang sama kayak bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, rumah besar, big house. Oh, urutannya terbalik.
Jadi urutannya bisa jadi terbalik. Nah, kita lihat apakah di sini urutannya juga terbalik atau tidak. Kemarin hari Rabu. Kemarin itu kan kata pertama. Setelah diterjemahkan jadi kata terakhir. Pertama jadi terakhir. Tengah tetap tengah. Yang depan, yang di belakang jadi kalimat pertama. Oh, berarti terbalik di urutannya. Nah, berarti kalau Selasa kemarin hari Kamis, berarti terjemahannya apa dulu? Kamis dulu diterjemahkan, baru hari, baru kemarin, baru Selasa. Oke? Jadi terjemahkan terbalik dari belakang ke depan. Kita mulai dari Kamis. Oke? Nah, kalau Kamis apa terjemahannya hari Kamis? Oh, tadi kita belum dapat. Ini lusa dulu pada kita cari. Nah, yang lusa karena ini sama, berarti lusa itu yang samanya ini. Oke? Ujiete, ya, dan seterusnya. Nah, berarti kita tahu kalau hari Kamis yang belum ditandai itu iju. Berarti mulai dari iju. Nah, ini salah. Ini CDE salah mina karena dia tidak dimulai dari kata iju. Oke? Nah, terus ini oke sama. Oke, ini kalimat ketiga kemarin. Apa itu kemarin tadi? KLP. Berarti kalimat ketiganya harus KLP. Ini UJY. Oh, ini salah. Jadi jawabannya alfa. Oke? Nah, jadi sama kayak belajar bahasa Inggris kah, atau bahasa Korea kah, atau bahasa Jepang gitu. Jadi kalau misalkan ada kata yang berulang dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan pun ada yang berulang, berarti besar kemungkinan itu kan terjemahannya. Tinggal urutannya juga diperhatikan, apakah terbalik. Nah, atau juga kalau kemarin-kemarin ada juga yang penambahan imbuhan. Nah, dikasih tambah susah ada imbuhannya. Kalau di bahasa Indonesia kan misalkan kayak memperkan, ya toh? Ada imbuhannya. Nah, kadang juga ada imbuhannya. Misalnya kata tengahnya itu ada imbuhannya. Oke? Oke, selanjutnya nomor 31. Satu orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Jika terdapat 280 surat harus disortir oleh 4 orang, maka waktu penyortiran yang diperlukan adalah berapa menit? Oke, 40 surat dalam waktu X menit. X menit. Nah, kalau 280 surat 4 orang, kita bagi 4 saja. Jadi satu orangnya itu berapa surat yang mau disortir, ya kan? 280 bagi 4 berarti 70 surat per orang. Nah, 70 surat per orang yang ditanyakan berapa menit. Oke. Nah, untuk soal seperti ini soal perbandingan. Untuk soal perbandingan ada dua kemungkinan, perbandingannya senilai atau perbandingannya tak senilai. Perbandingan senilai, misalkan ada dua nilai. Kalau ini semakin besar, maka ini juga akan ikut semakin besar. Contoh sederhananya, misalkan kalian lagi belanja, oke? Semakin banyak barang yang kalian beli, semakin mahal harga yang harus kalian bayar. Oke? Jadi barang bertambah, harga bertambah. Itu senilai. Ada juga yang berbalik nilai atau tak senilai. Ini bertambah, malah ini jadi berkurang. Itu tak senilai. Nah, jadi ini bertambah, tambah banyak, ini tambah kurang. Contohnya apa? Contohnya itu misalkan kalian kerja tugas. Semakin banyak orang yang kerja tugas, semakin sedikit atau semakin cepat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya, ya kan? Orangnya bertambah, waktunya malah berkurang. Satu naik, satunya turun. Itu berbandingan berbalik nilai. Nah, kalau yang ini sudah jelas apa senilai, ya kan? Kenapa? Semakin banyak surat pasti semakin lama. Oke, suratnya bertambah, waktunya juga bertambah. Nah, karena dia senilai, cara kerjanya kalau senilai, tinggal kita kali silang. Oke, kita kali silang. Kalau dikali silang, apa yang didapat? 40 kali tanda tanya. Oke, sama dengan 70 kali X. Maka berapa tanda tanyanya? 70 kali X dibagi 40. Oke. 00 coret jadinya 7/4 dikali X. Jadi jawaban yang benar itu Charlie. Oke, nomor 32. Oke, soalnya panjang soal cerita. Jadi pada sebuah pabrik, jika setiap mesin dioperasikan 2 pekerja, maka akan ada 20 pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Jika setiap mesin dioperasikan oleh 5 pekerja, maka ada 8 mesin yang tidak dioperasikan.
Setiap bulannya perusahaan membayar pajak mesin dengan harga 150.000 per mesin. Berapa pajak mesin yang harus dibayar setiap bulannya? Oke, kan harga pajaknya 150.000 per mesin. Kali ini berapa banyak mesinnya? Tapi belum ditahu berapa banyak mesinnya. Itu dulu yang harus dicari. Oke? Nah, kita misalkan dulu. Di sini kan ada mesin sama pekerja. Oke? Ya. Oke, jadi untuk nomor 32, jadi ada mesin sama pekerja. Kita misalkan mesin itu kita misalkan apa ya? X. Pekerja kita misalkan Y. Oke, bisa? Nah, sekarang kita lihat pernyataan pertama. Setiap mesin dioperasikan oleh 2 pekerja, maka akan ada 20 pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, kita hitung. Kalau dari kalimat itu, total pekerja Y, oke, total pekerjanya Y, itu berapa? Nah, setiap mesin dikerja 2 orang. Kalau mesinnya ada X, maka setiap mesin ada 2 orang, berarti 2 kali jumlah mesinnya. Itu total pekerjanya. Tapi karena katanya masih ada 20 pekerja yang tidak memiliki pekerjaan, berarti ini masih ada ditambah dengan 20. Oke, bisa? Jadi total pekerja yang ada itu berapa banyak mesin dikali 2, karena setiap mesin ada 2 orang, ditambah dengan yang tidak bekerja, 20 orang. Oke, dari kalimat pertama. Dari kalimat kedua, setiap mesin dioperasikan oleh 5 pekerja, maka ada 8 mesin yang tidak beroperasi. Oke, tetap Y, jumlah pekerja, setiap mesin 5 orang. Oke, setiap mesin 5 orang, berarti 5 dikali dengan, nah, setiap mesin 5 orang, tapi ada 8 mesin yang tidak dioperasikan, berarti tidak semuanya dikali X. Nah, jadi yang dikali cuma X kurang 8. Berapa total mesin dikurang 8? Karena kan ada 8 mesin yang tidak beroperasi. Bisa? Nah, sekarang ditanyakan berapa banyak mesinnya. Ini Y, ini Y. Sama, kita samakan B yang di samping kanan. Oke? Jadi, 5 kali X, 5X. 5 kali minus 8, minus 40, sama dengan ini. Jadi, kanan sama dengan kanan. Nah, 2X tambah 20. Cari X-nya. 2X gabung ke kiri. 5 kurang 2, 3X. Sama dengan 20 di minus 40 pindah. Jadi tambah 40. 20 tambah 40, 60. Berarti X-nya 60 dibagi 3. Hasilnya 20 mesin. Nah, berarti kita dapat ada 20 mesin. Kalau setiap mesin pajaknya 150.000, berarti total yang harus dibayar 150.000 dikali 20. Nah, cara cepatnya langsung saja 15 kali 2, 30. Cari 30. Oh, ini bravo jawabannya. Oke? Bisa? Oke, nah. Jadi 20 mesin dikali dengan 150.000. Langsung saja ambil 15 kali 2. Oke, kita lanjut nomor 33. Barang seberat 45 ton dapat diangkut oleh 10 truk tipe S. Sementara itu, 5 truk tipe L dapat mengangkut 90 ton barang. Perbandingan besar kapasitas truk tipe L dan S adalah, oke, kita lihat ya. Jadi ada 10 tipe S, jadi 10 kali S itu bisa angkut 45 ton. Oke, sedangkan 5L bisa angkut 90 ton. Nah, yang ditanya berapa perbandingannya L dan S? Baku bagi ini, ya kan? 10 bagi 5 berarti jadinya 2S per L sama dengan 45 bagi 90, sama-sama bagi 45 berarti 1/2 juga. Ya. Duanya gabung berarti S per L sama dengan 1/4. Tapi ingat, yang ditanya itu L banding S. Berarti ini harus dibalik. Kita balik. Nah, berarti jadinya kalau mau dibalik L banding S, kanannya juga dibalik. Jadi 4 banding 1. Jadi jawaban yang benar itu error. 4 banding 1. Bisa? Kita lanjut ya. Nomor 34. Nah, nomor 34. Jika panjang QT sama dengan TU sama dengan UR yaitu 6 cm. Jadi di sini 6, 6, 6.
Nah, kalau di sini 6, 6, 6 berarti totalnya 18. 6 dikali 3. Nah, lanjut. Panjang SW, VW, sama VR itu sama juga. 4, 4, 4. 4, 4, 4 dijumlahkan dapatnya 12. Pertanyaannya, luas daerah yang diarsir. Di sini ada 2 daerah yang diarsir. Yang bentuknya segitiga, ya kan? Nah, cara carinya bagaimana? Kita misalkan ini 1, ini 2. Kita cari luas bangun 1 berapa? Rumus segitiga. 1/2 kali alas. Alasnya kan 6. Tinggi dari atas lurus ke bawah. Nah, bukan yang miring, karena ini bukan tinggi. Tinggi itu dari atas, tegak lurus sama alas. Berarti dikali dengan 12. 12 bagi 2, 6. 6 kali 6 dapatnya 36. Bagaimana dengan luas bangun kedua? 1/2 kali alas. Ini alasnya 4. Tingginya dari sini ke S. Berarti dikali dengan 18. Oke? 18 bagi 2, 9. 9 kali 4, 36. Totalnya berapa? Tinggal dijumlah dapatnya 72. Jadi jawaban yang benar itu Charlie. Bisa? Oke, selanjutnya nomor terakhir, nomor 35. Operasi bulatan pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan X bulat Y sama dengan X pangkat Y dikurang Y. Nilai dari 2 bulatan dalam kurung 2 bulatan 3 adalah berapa? Oke, jadi untuk nomor 35 ini ditentukan sebuah operasi dengan aturannya sendiri. Oke? Nah, aturannya ini yang kita ikuti. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada angka depan sama angka belakang, ikuti aturan ininya. Nah, untuk yang ditanyakan, karena kan ada dalam kurung, secara aturan selalu yang dikerja yang di dalam kurung dulu. Berarti yang 2 bulatan 3 berapa nilainya? Oke? 2 bulatan 3 berapa nilainya? Kita masukkan ke dalam sini. Ingatlah, jadi angka di depannya itu 2, berarti 2 ini X, sedangkan 3 itu sebagai nilai Y. Oke, jadi 2 sebagai nilai X karena berada di depan, 3 sebagai nilai Y karena ada di belakang. Kalau mengikuti aturannya, X dulu, 2 dulu, pangkat Y, berarti pangkat 3 dikurang Y, berarti dikurang 3. 2 pangkat 3, 8 dikurang 3, hasilnya 5. Nah, kita sudah dapat nilai dalam kurung. Tapi ingat ada operasi di depannya. Kita lanjut. Operasi terakhir 2 bulat 5. Nah, sama seperti tadi kita tentukan X itu yang di depan. Oke, yang ini X, yang ini sebagai nilai Y-nya. Berarti kalau dijabarkan, masukkan ke dalam rumus. X-nya 2 dulu, pangkat Y, pangkat 5 dikurang Y, berarti dikurang 5. 2 pangkat 5, 32, dikurang 5, dapatnya 27. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 35, 27. Delta. Bisa? Oke, jadi untuk sekian dulu untuk hari ini, pembahasan TPA bulan Agustus 2020. Oke, jadi semoga pembahasannya tadi bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Itulah tadi pembahasan dari praktis tes potensi akademik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Jils Media. Terima kasih.